Kalau mungkin Garage jadinya Indra Garage. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well. What's up, my man? Singkat cerita aja nih ya. Singkat cerita itu beberapa komentar kemarin sempat ada subscribe kita yang pengen tahu caranya untuk memilih dan membeli airsus yang baik dan benar. Yang paling tidak ntar pada suatu saat pemakaian airsus tidak rewel. Nah, sekarang nih ya, hari ini kita sudah janjian sama ahlinya masalah airsus. Kita langsung aja cabanin, kita langsung samperin di bengkelnya. Yuk, ciao. Sekarang kita sudah dengan ownernya, salah satu bengkel yang sudah saya bilang dari tadi, karena subscriber kita ada yang bilang pengen tahu caranya gimana sih untuk membeli air suspension yang benar, biar pada waktu saat pemakaian tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, dengan Mas siapa nih? Rusdal. Rusdal. Oke. Ini dengan Mas Rusdal. Mas Rusdal, kita nih kan banyak nih teman-teman yang bilang sebenarnya untuk air suspension, ya kan? Karena di sini juga Masnya juga ahli dalam bidang air suspension. Ya, sebelum kita bahas masalah air suspension, kita mau bilang dulu nih, bengkel ini nih punyanya siapa nih? Ownernya siapa nih? Kebetulan saya sendiri, Mas. Untuk bengkel ini tuh berdiri sejak kapan toh, Mas? 2018. 2018 awal akhir Pertengahan, Mas. Oke, pertengahan. Jadi 2018 ke 2020 cukup lama juga ya, Mas. Maksudnya ada waktu 2 tahunan ya gitu ya. Nah, untuk bengkel dari Mas sendiri namanya apa sih? Namanya Air Garage. Air Garage. Oke. Kenapa kok bisa namanya itu Air Garage? Sompo, Mas. Iseng bae, Mas. Iseng. Enggak, maksudnya itu kok Air Garage itu apa dari namanya Mas atau gimana? Dari nama aku sendiri kan Rusdal. Rusdal. Ya apa tak buat Air Garage gitu aja, Oh, Mas. gitu. Oh, jadi bener nih namanya kan berarti Mas Rusdal. Jadi jadinya Air Garage ya, bener ya. Kalau mungkin Garage jadinya Indra Garage gitu. Oke, nah ini sebenarnya nih tak kiranya ya, Mas, tak kiranya bengkel ini itu just di air suspension ya kan. Ternyata waktu saya datang ini kan agak kaget nih karena banyak velg, terus ada kap mesin, ada spoiler, bahkan ada sepeda motor yang majeng di sini. Nah, ini tuh sebenarnya bengkel Air Garage sendiri nih dikonsen di apa nih, Mas? Ini sebenarnya itu sih, Mas. Emang airsus, cuman ada teman-teman biar bisa bantu jualin sih, Mas. Oh, gitu. Biar bisa ada aktivitas daripada nganggur toh, Mas. Oh, gitu. Berarti ini ada beberapa barang-barang temen yang join di sini gitu ya? Enggak, barang aku semua. Oh, ini barang ini? Barang aku semua, cuman teman-teman pada bantu jualin. Oh, gitu. Berarti ini barang-barangnya semuanya, terus teman-teman itu bantu jualin. Oh, malah saya kira itu ini barang-barang titipan dari teman-teman juga gitu loh. Oh, ternyata nggak seperti itu. Nah, dari 2 tahun ini ya, 2018, 2019, 2020, sebenarnya ini yang agak laris nih ya, yang di bengkel ini nih, agak laris tuh kebanyakan peminatnya itu di apa ini, Mas? Ya itu sih, Mas, airsus sih, Mas, emang. Airsus kadang ya pakai velg, ya gonta-ganti sih, Mas. Tinggal pasarnya. Oh, tinggal pasarnya. Berarti paling enggak imbang lah ya kan, imbang. Oke, benar-benar. Nah, sekarang nih kita kan konsen sebenarnya ke air suspensionnya,
ya kan? Kita konsen nih guys ya, konsen ke air suspensionnya. Kita mau nanya nih kan, sebenarnya itu masang air suspension itu bahaya ataukah biasa-biasa aja ataukah malah justru harus masang gitu mas? Ya tergantung yang masang sih mas. Kalau yang masang bener ya aman. Kalau yang masang apa asal-asalan ya nggak aman. Bener banget sih. Nah sekarang sebenarnya kelebihan dari orang ini pakai air suspension ini apa toh mas? Kelebihannya apa ya mas? Agak empuk sih mas. Empuk biar biar turunnya bisa pendek. Lebih ke stylish gitu ya. Oke, siap. Nah ini kan teman-teman kemarin waktu di subscribe saya itu ada yang nanya nih mas. Sebelum ke situ lah, ada nanya gimana sih caranya untuk memilih supaya kita itu nggak salah milih untuk memasang air suspension. Cuman yang sebelum ke situ di sini aku pengen nanya sebenarnya itu ada berapa jenis air suspensi sih mas, kalau setahu masnya? Kalau jenis itu banyak sih mas, ada brand-brand lain juga. Cuman kalau untuk balon menyesuaikan ukuran mobilnya. Oh jadi kalau untuk masalah balon itu beda-beda untuk berat ini ya, untuk berat dari mobilnya sendiri ya? Iya mas. Oke, jadi seperti itu mamen. Jadi air suspension itu untuk balonnya itu ternyata itu beda-beda. Jadi kita tidak just masang tuh balon di mobil kita, harusnya itu kita tahu nih berat mobil kita itu berapa dan harusnya pakai balon yang bagaimana. Tapi lebih pastinya itu harus ini ya mas, apa namanya ini, curhat dulu lah, kalau bahasanya curcol dulu ya kan. Curcol sama yang ahlinya, yang punya bengkelnya kan seperti itu ya kayak gitu ya mamen. Jadi tidak hanya main pasang aja, mending kalau seandainya mau masang itu diceritakan dulu, dicurcolkan dulu ini tuh sebenarnya beratnya berapa dan pantasnya itu pakai balon yang ukuran berapa, kan seperti itu ya. Dan untuk masalah titik mas, itu gimana? Kan ada yang 2 titik, ada yang 4 titik. Nah itu gimana nih, bisa dijelaskan nggak? Kalau 2 titik itu depan belakang turun. Oke. Kalau 4 titik per roda bisa turun diatur satu-satu mas. Oh gitu. Berarti kalau seandainya kita mau nurunin ini yang 4 titik ya, 4 titik berarti kalau kita mau nurunin yang roda depan sebelah kanan, berarti itu bisa. Cuman kalau seandainya karena aja bener, kiri aja gitu ya. Betul. Bisa ya kalau 4 titik. Kalau 2 titik langsung mas. Langsung. 2 langsung depan langsung belakang. Oke, 2 depan dulu 2, terus belakang 2. Iya, gitu. Oh, berarti bener. Mobil saya pakai yang 2 titik. Kalau seandainya 5 titik ada nggak? Oke. Sekarang nih sebelum kita masuk ke ranah gimana caranya memilih nih ya kan. Ini kan kita ada beberapa barang di samping nih. Ini bisa dijelaskan nggak sih mas untuk porsi-porsinya itu gimana mas? Untuk yang balon tuh yang mana tuh mas? Yang balon yang ini mas. Ini model gini-gini. Nah, ini kok bentuknya kok beda? Itu gimana ini? Ini biasanya buat belakang mas. Yang udah ada bracketnya. Buat belakang. Jadi nggak usah bikin bracket lagi, langsung kayak apa? Kayak PNP gitu ya, pack and play gitu ya. Terus yang itu berarti depan. Otomatis ya kan. Lah untuk pemasangannya sendiri berarti balon yang belakang ini kita ngelas apa enggak? Atau gimana? Pasangan biasanya ya ada ngelasnya dikit. Ada ngelasnya ya, karena ini harus nempel ke ini ya, ke bodinya ya kan gitu. Terus yang di tengah mas, itu apa itu mas? Itu kompresor mas. Kompresor ya. Kompresor berarti emang gunanya kita udah tahu ya kan, untuk ngisi angin ke tabung. Nah belakangnya itu baru bener tabung, bener nggak mas? Tabung. Pinter ternyata saya. Ada tabung ternyata. Nah terus depan, nah ini mas, depannya ini apa mas? Itu solenoid mas. Itu solenoid. Nah kegunaan dari solenoid itu apa? Solenoid untuk bagi udara itu mas. Oh bagi udara. Jadi berarti depan. gini. Berarti sistemnya itu dari
kompresor, dia ngisi, masukin angin ke tabung, bener ya? Betul. Terus dari tabung itu dibagi anginnya pakai solenoid, Iya, bener betul. kan? Kalau 4 titik berarti ya bagi-bagi kanan kiri. Kalau 2 titik berarti depan dan belakang, gitu doang. Oh gitu. Nah, sekarang nih kan kita masuk ke pertanyaan yang gimana sih caranya untuk memilih air suspension yang bener. Nah, itu gimana, Mas? Ya tergantung kebutuhan mobilnya sih, Oke, Mas. siap. Nah, yang pertama tergantung kebutuhan dari mobilnya. Iya, Oke. Seperti yang saya bilang tadi berarti ya, mobilnya itu tidak asal masang, berarti kalau memang mobilnya kita halnya city car sama mobil-mobil kayak sedan. Pajero gede gitu ya kan, itu kan pasti beda. Beda. Ya kan, pakainya pasti beda. Nah, Sedan juga beda, Mas. oh sedan juga beda ternyata. Kadang kan ada yang sayapan kena itu loh, Mas. Oh, jadi Dari gitu ya. balonnya harus yang kecil. Harus yang kecil, biar tidak kena sama Kayak sayapan. ini ya. Biar nggak nabrak. Oke, yang pertama itu. Yang kedua nih, maksudnya merek apakah perlu ataukah mungkin kalau merek-merek yang menengah ini sama aja atau tergantung dari pemasangan atau gimana? Ya dari pemasangan sih, Mas. Kalau itu balon sih sama aja sih, Mas. Oke, siap. Dengan pemasangannya, kalau pemasangannya bagus ya awet. Awet gitu ya. Kalau untuk ininya, kalau untuk perawatannya sendiri nih, Mas, itu gimana? Perawatannya Nah. paling itu ngetap air yang di tank, Mas. Ngetap air yang di tank. Heeh. Itu per apa nih kalau ngetap airnya tuh? Ya biasanya 4 bulan, 6 bulan sih, Mas. Itu setiap ini bisa dilakukan sendiri atau harus ke bengkel Airsus nih? Bisa itu sendiri. Ini sendiri ya? Dibuka kerannya. Buka kerannya ya. Heeh. Oke, Mamen. Berarti bener kemarin tuh kan aku sempet juga untuk bukan benerin sih, lebih tepatnya itu nyervis air suspen yang aku pakai. Nah, itu ntar linknya ada di atas nih. Ntar diklik aja, ntar pasti diarahkan ke situ. Simple banget, mudah banget, dan cukup dengan satu kunci gitu. Oke, nah kalau saya sarankan nih Mas ya, saya tanya kepada jenengan yang ahli dalam masalah air suspension, disarankan nggak sih untuk membeli air suspension yang sudah dipakai atau kita bilang second? Tinggal kondisi, Mas, kalau itu. Tinggal kondisi. Soalnya kadang balon kan ada yang ada kayak usianya sih, Mas. Karetnya keras atau udah bolong atau apa. Tinggal kondisi sih, Mas, kalau second itu. Oh, kalau kondisi itu second. Tapi disarankan nggak sih kalau untuk beli second, disarankan nggak? Ya kalau bisa baru, Mas. Kalau bisa baru. Nah, bener. Jadi gitu Mamen ya. Kalau bisa beli itu baru karena nih barang itu barang-barang di jalan gitu loh. Maksudnya dalam arti di jalan itu kita nggak tahu ada apa ntar di jalan. Kalau seandainya barang second kan kita nggak bisa milih nih. Kalau mungkin kalau second bisa milih beli, cuman harus ngajak ahlinya gitu ya. Iya. Biar nggak ini ya. Iya, kalau second kan udah nggak ada garansinya juga, Mas. Nah bener, nah itu jadi nggak ada garansinya kan, juga sayang juga waktu kita jalan di tol atau di jalan raya balonnya meletus ya kan. Iya. Meletus balon hijau dor gitu. Balonnya meletus kan kacau juga, itu kan taruhannya dengan nyawa juga ya kan Mas ya kan. Betul. Itu kan soalnya kalau ini udah meletus berarti kan langsung jatuh ya ininya ya, langsung hantam ban kita gitu loh untuk bempernya. Oke. Terus itu berarti emang sebenarnya tidak disarankan untuk beli yang second gitu loh. Cuman kalau memang terpaksa mau beli yang second ya harus sama ahlinya. Dan gini, kalau kita masang air suspension di bengkel, sebenarnya kita sebagai pemilik nih, pemilik mobil yang pengen masang nih air sus di bengkel, sebenarnya kita bagusnya itu datang untuk melihat atau kita pasrah aja dengan yang punya bengkel. Ya melihat, Mas. Melihat ya. Ya apa tahu kondisinya juga, masangnya nggak salah-salah. Oke gitu. Jadi itu Mamen ya. Jadi seperti itu. Masalah untuk yang pertama tadi kamu harus curcol dulu lah. Curcol dulu, minta masukan kepada bengkel yang handal masalah airsus. Jadi ntar biar nggak salah pilih. Yang kedua disarankan itu beli yang baru. Jangan beli yang second. Kalaupun emang termasak budget
terpaksa budgetnya limit dan pengen air suspen yang agak murah dan beli second, ya disarankan tadi dari Air Garage mending ngajak orang yang ahli dalam air susnya. Oke, gitu Mas. Thank you banget. Semoga sukses terus untuk Air Garage. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.